Gugatan mereka yang kedua adalah kalau memang ramalan tentang Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, tolong tunjukkan di mana nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil itu. Dari sinilah kita harus bisa menjawab secara objektif, ilmiah, tidak emosional. Jawaban yang pertama, di masa Nabi Musa Allah menyebut nama Nabi Muhammad di samping ada di Taurat juga ada di Injil. Perlu diketahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi atau yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir bermuajahah di rumah Allah ini dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menegakkan dan menjunjung tinggi kalimah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Hadirin sekalian, pada surat Al-A'raf ayat 155 sampai 157 Allah mengisahkan kepada kita tentang janji Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan sekaligus kemudian disampaikan kepada Bani Israel, di mana pada ayat 155 surat Al-A'raf dikisahkan Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang wakil dari seluruh Bani Israel untuk bertobat kepada Allah di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ketika mereka melakukan pertaubatan itu, terjadi guncangan bumi yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau menghendaki umatku yaitu Bani Israel binasa, niscaya sudah lama Engkau binasakan. Tapi apakah Engkau akan membinasakan kami gara-gara ulah jahil dari segelintir umat kami? Dan pada ayat 156 Nabi Musa berdoa kepada Allah,
waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Maka tetapkanlah kebaikan bagi kami di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami memohon petunjuk-Mu. Allah pun menjawab, adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun. Nah, rahmat Allah akan dilimpahkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Pengertian beriman kepada ayat-ayat Allah itu pada ayat berikutnya, yaitu ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, dan seterusnya. Yaitu orang-orang, jadi pengertian orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul nabi yang ummi, yang identitasnya, ciri khasnya, namanya tertulis apa yang ada pada sisi mereka, yaitu tertulis pada kitab Taurat dan kitab Injil. Saya sampai di situ saja karena kita penjelasan tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Ketika dialog dengan pendeta-pendeta Kristen, ayat ini digugat, ayat surat Al-A'raf ini. Pendeta itu mempertanyakan bagaimana mungkin di zaman Nabi Musa Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa nanti Bani Israel atau orang-orang Israel akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Di situ disebutkan bertakwa, kemudian menunaikan zakat dan beriman kepada ayat-ayat Allah. Pengertian beriman pada ayat-ayat Allah itu yaitu mengikuti seorang nabi, seorang rasul, nabi yang ummi, yang identitasnya tertulis dalam Taurat dan Injil. Kan di masa Nabi Musa belum ada Injil. Bagaimana mungkin di masa Nabi Musa disebut bahwa nama Nabi Muhammad, identitas Nabi Muhammad, ciri khas Nabi Muhammad itu juga tertulis dalam Injil, padahal Injil belum ada. Ini yang pertama. Gugatan mereka yang kedua adalah kalau memang ramalan tentang Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, tolong tunjukkan di mana nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil itu. Dari sinilah kita harus bisa menjawab secara objektif, ilmiah, tidak emosional. Jawaban yang pertama, di masa Nabi Musa Allah menyebut nama Nabi Muhammad di samping ada di Taurat juga ada di Injil. Perlu diketahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi
sedang terjadi dan yang akan terjadi atau yang akan datang. Dan memang berbeda pemahaman orang Yahudi dan Kristen tentang Tuhan. Kalau menurut kitab suci Yahudi dan Kristen, di bagian awal ya Bible, yaitu kitab Taurat, di kitab Perjanjian, di kitab Kejadian, di pasal 1 saja ya, di pasal 1 itu diceritakan tentang kisah penciptaan alam. Hari pertama Tuhan mencipta langit dan bumi, siang dan malam. Hari kedua Tuhan memisahkan samudera dengan cakrawala. Hari ketiga Tuhan mencipta tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan mencipta matahari, bulan dan bintang. Hari kelima Tuhan mencipta binatang melata. Dan hari keenam Tuhan mencipta manusia. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Nah, yang menjadi pertanyaan dari para ilmuwan sekarang adalah dulu mana langit dan bumi dengan matahari, bulan dan bintang. Di awal kitab Kejadian itu disebutkan hari pertama Tuhan mencipta langit dan bumi, siang dan malam. Matahari dicipta pada hari keempat. Ya, matahari, bulan dan bintang dicipta pada hari keempat. Siang dan malam pada hari pertama. Bumi pada hari pertama. Oleh karena itulah mengapa kemudian Lembaga Biblika Indonesia, ya, yang biasa kita kenal hanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Lembaga Biblika Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki otoritas menerbitkan kitab suci Katolik. Mengomentari, ya, Lembaga Biblika Indonesia memberikan penjelasan atau mengomentari tentang kisah penciptaan alam itu. Disebutkan bahwa kisah penciptaan alam itu ditulis dalam alam pikiran yang primitif. Oleh karena itu, tidak ada artinya atau tidak ada gunanya mempertemukan ayat-ayat penciptaan ini dengan ilmu pengetahuan modern. Ini pernyataan dari Lembaga Biblika Indonesia. Lah, dari sini kita perlu paham bahwa ternyata, ya, Taurat yang menurut Yahudi dan Kristen adalah firman dari Allah. Bagaimana mungkin Allah memberikan kisah kepada manusia yang punya pengetahuan, dan pengetahuan itu diberi oleh Tuhan? Ternyata Tuhan, tidak tahu tentang bagaimana proses penciptaan alam, sampai Lembaga Biblika Indonesia menyatakan seperti itu. Dan yang kedua, pada kitab Kejadian juga pasal 6 ayat 5 dan 6. Di situ disebutkan ketika Tuhan melihat manusia berkembang menjadi banyak di bumi dan hati manusia cenderung pada kejahatan, maka menyesallah Tuhan karena menjadikan manusia di bumi.
dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan tidak tahu kejadian yang akan datang. Ya, ternyata di kemudian hari manusia hatinya cenderung pada kejahatan. Akhirnya Tuhan menyesal dan hatinya pilu. Ini jelas Tuhan yang tidak maha tahu. Sedangkan kita diajari oleh Allah, Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Segala apa yang ada di alam semesta ini, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Sehingga logis Allah sudah membuat program bahwa nanti yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir adalah Musa. Diberi kitab Taurat, dan nanti yang akan datang ada nabi bernama Isa atau Yesus yang akan diberi kitab yang bernama Injil. Jadi ini sejak dulu sebelum Nabi Isa lahir itu sudah disampaikan oleh Allah, karena yang membuat program dan rencana alam semesta ini adalah Allah sendiri. Yang kedua, ini yang sering ditanyakan oleh para pendeta. Kalau memang nama Nabi Muhammad atau identitas Nabi Muhammad, ramalan tentang Nabi Muhammad itu betul-betul memang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, tolong tunjukkan ada di mana. Nah, biasanya kita menjawab, nama Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, kitab yang asli. Adapun kitab Taurat yang sekarang disucikan oleh Yahudi dan Kristen itu tidak asli. Begitu juga kitab Injil juga tidak asli. Kan begitu biasanya kita menjawabnya. Maka para pendeta pun akan membantah. Kalau memang kitab suci kami, Taurat dan Injil yang ada di dalam Bible ini, atau mereka nyebutnya Alkitab, ya, dalam Alkitab ini adalah palsu, berarti Anda tahu yang asli. Tolong tunjukkan mana yang asli. Sehingga Anda menyebut bahwa kitab yang ada pada kami, Taurat dan Injil yang ada pada kami itu adalah Taurat yang palsu. Tolong sekarang tunjukkan yang asli mana. Nah, inilah yang perlu kita jelaskan kepada mereka tentang nasib kitab Taurat dan nasib kitab Injil. Kita mengatakan jelas nama Nabi Muhammad tidak akan ada di dalam kitab Taurat ini. Mengapa? Kalau Anda menuntut pada umat Islam untuk menunjukkan kitab Taurat yang asli sebagai bukti bahwa Taurat yang sekarang itu palsu, kita berikan jawaban, samakah Taurat yang dipakai oleh Israel Samaria, yaitu Taurat yang versi Samaria, dengan Taurat Masoret? Terkadang ya mayoritas orang Kristen sedunia ini tidak tahu bahwa Masoret
Taurat yang mereka pakai seluruh dunia ini mayoritas adalah Taurat versi Masoret. Dan mereka tidak tahu Taurat yang versi Samaria. Dan itu sangat banyak perbedaannya atau kontradiksinya. Bahkan dalam buku yang sekarang muncul itu lupa saya. Jadi itu membandingkan, jadi satu halaman itu menampilkan Taurat Samaria dan Taurat Masoret. Ternyata banyak perbedaannya lebih dari 6.000 perbedaannya. Jadi ini sebagai bukti bahwa ayat-ayat Taurat yang ada sekarang itu jelas bukan dari Allah. Kalau dari Allah jelas itu nanti tidak ada perbedaan. Yang kedua, kalau memang Taurat itu yang sekarang ini adalah sama dengan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu bagaimana pada bagian akhir kitab Taurat, yaitu pada Ulangan pasal 34 ayat 5 dan seterusnya, tentang kisah kematian Nabi Musa. Di situ disebutkan pada pasal 34 kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6 itu berbunyi, maka matilah Musa hamba Tuhan itu. Ia dikubur di tentangan Bet Peor dan dikuburkannya lah ia di tentangan Bet Peor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ada dua poin yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah maka matilah Musa hamba Tuhan itu. Mayoritas Yahudi, Kristen, dan juga Islam pasti berkeyakinan bahwa Taurat itu ditulis di masa Nabi Musa. Kan keyakinan kita itu. Tapi ternyata di sini disebutkan yang pertama, maka matilah Musa itu ditulis dalam kitab Taurat. Terus siapa yang nulis? Maka ada teori bahwa ayat itu ditulis Nabi Musa sendiri, diberitahu oleh malaikat bahwa sebentar lagi dia mati. Sebelum mati menulis ayat itu, maka matilah Musa hamba Tuhan itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang kedua. Apa? Dikuburkannya lah. Nyanya itu besar. Ya. Dan kita cek yang bahasa Inggris, yang Yunani, nah yang Ibrani juga begitu, sama. Yang Masoret ya. Jadi dikuburkannya lah. Nya di sini artinya bahwa Nabi Musa dikubur oleh Allah, atau Allah yang mengubur Musa. Tetapi kalau versi Samaria, yang mengubur itu bukan Allah, tapi yang mengubur adalah Bani Israel. Itu. Kemudian yang ketiga, di situ disebutkan dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Sampai hari menulis ayat terakhir Taurat itu, ya, ayat Taurat bagian terakhir.
tertulis tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Berarti sampai penulisnya menulis ayat itu, penulisnya Bani Israel tidak tahu kuburnya Nabi Musa. Berarti selisih kematian Nabi Musa dengan penulisan ayat itu berapa tahun? Rentang waktunya 50 tahun masih bisa tahu. Sebagai bukti, saya sekarang usia 57 tahun. Saya yatim piatu usia 7 tahun. Berarti 50 tahun ya berlalu saya jadi anak yatim piatu. Atau sejak 50 tahun yang lalu. Ketika hadirin yang ada di sini ingin tahu kubur kedua orang tua saya ajak ke Desa Sawoan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Saya ajak ke sana. Dengan tepat saya bisa menunjukkan, meskipun sudah 50 tahun, saya bisa menunjukkan ini makam ibu saya, ini makam ayah saya. Tahu. Meskipun sudah 50 tahun. Lah ini penulisnya dan seluruh Bani Israel tidak tahu kuburnya Nabi Musa. Selisih berapa tahun antara kematian Nabi Musa dengan penulisan ayat terakhir, bagian akhir di kitab Taurat itu. Ratusan tahun. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa ini bukan, jadi Taurat yang ini bukan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini sudah kacau. Jadi asalnya firman Allah ya dirubah-rubah sudah nggak karu-karuan. Dan memang juga terdapat unsur politis dalam penulisan Taurat ini. Sebagai contoh unsur politis adalah mengapa dari jalur Yehuda dikisahkan ya, mulai Yehuda sampai Nabi Sulaiman, keturunan Yehuda berlumuran dengan zina. Yehuda berzina dengan mantan menantunya bernama Tamar. Kemudian Daud berzina dengan tetangganya yang bernama Batsheba. Nabi Sulaiman istrinya 700, gundiknya 300. Dan yang lebih unik lagi, dari keturunan para pezina ini lahirlah Yesus menurut Matius dan Lukas. Berarti dalam tubuh Yesus, dalam daging Yesus. Dan ingat Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, firman adalah Tuhan dan firman menjadi daging manusia, yaitu daging Yesus. Dan pada tubuh Yesus mengalir darah para pezina. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa dari jalur Yehuda ya, itu ceritanya dilumuri dengan noda-noda dosa zina? Ada apa? Kemudian apa dosanya Nabi Ibrahim?
Apa dosanya Siti Hajar atau Hagar? Sampai kemudian di situ disebutkan bahwa perilaku dari Ismail adalah seperti keledai liar. Kemudian keturunan Nabi Ismail tidak diakui sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Apa kesalahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar? Dinyatakan bahwa hanya dari benih Ishaklah yang diakui sebagai keturunan Ibrahim, dari benih Ismail tidak diakui. Mengapa muncul begitu? Ya karena ada tendensi politis. Sama seperti bagaimana nama Nabi Muhammad tidak muncul di dalam Taurat. Ya, tidak muncul. Sebab apa? Sebab Bani Israel ya mulai dulu sampai sekarang mereka ini menyatakan diri sebagai nahnu auliya'ulillahi min dunin nas, atau we are the chosen people. Kami adalah satu-satunya umat, satu-satunya bangsa yang dicintai oleh Allah. We are the chosen people. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Adalah sebuah ironi. Mereka sejak dulu mengatakan begitu, kemudian Nabi akhir bukan lahir dari kalangan Bani Israel, tetapi lahir dari kalangan Bani Ismail dari bangsa Arab. Mereka khawatir. Apa kekhawatirannya? Yakni mereka khawatir kalau Nabi akhir itu dari keluarga di luar Bani Israel, dikhawatirkan nanti bangsa di mana Nabi akhir dilahirkan akan menjadi bangsa kelas 1 di dunia ini, sedangkan Bani Israel akan menjadi penduduk dunia kelas kedua. Itulah yang dikhawatirkan oleh mereka. Oleh karena itu nama Nabi Muhammad ya dihilangkan, identitasnya juga dihilangkan, tetapi istilah dalam bahasa Indonesia, peribahasa Indonesia, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium baunya. Nah, Taurat yang sudah diacak-acak seperti itu oleh mereka, kalau Al-Quran sudah memberikan penjelasan di surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad meskipun waktu itu Nabi Muhammad belum lahir, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sungguh dari golongan mereka, dari Bani Israel itu menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Nah,
Tadi saya sebutkan mereka merombak kitab sucinya Taurat, tetapi bagaimanapun juga masih bisa kita lacak jejak-jejaknya. Di mana jejaknya itu? Nah, kita bisa melihat pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Di situ disebutkan, Aku akan membangkitkan seorang nabi seperti kamu, yaitu seperti Nabi Musa, dari antara saudara mereka. Aku akan meletakkan firman-Ku di mulutnya, dan ia akan menyampaikan kepada mereka segala apa yang Aku perintahkan. Ayat ini menjadi rebutan tafsiran, terutama antara Kristen dan Islam. Menurut Kristen, nabi yang dimaksud pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 itu adalah Yesus. Di samping Yesus sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juga sebagai utusan Tuhan, karena dia memiliki kodrat manusia di samping kodrat ketuhanan. Maka yang dimaksudkan seorang nabi yang dibangkitkan oleh Allah seperti Nabi Musa dari antara saudara-saudara Bani Israel adalah Yesus. Oleh karena itulah pada kitab-kitab Injil itu dipaksakan ada cerita Nabi Isa menyingkir mengungsi ke Mesir, kan begitu. Sama seperti dipaksakan cerita menjelang kelahiran Bunda Maria sama Yusuf suaminya harus ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk di Bethlehem, karena dalam ramalan perjanjian lama bahwa sang nabi itu berasal dari Bethlehem. Dipaksakan cerita itu, tapi cerita ini malahan kacau. Apa kaconya? Ya, tentang kelahiran Nabi Isa itu kan kacau, atau Yesus nih. Kaconya yang pertama adalah satu, ketika ada di Bethlehem, semua penginapan penuh, kan gitu. Sehingga terpaksa Bunda Maria melahirkan di kandang ternak, kan begitu ceritanya. Terus bayi Nabi Isa atau Yesus ditaruh di palungan. Penuh kan, dan tidak ada orang yang tahu, penduduk di situ tidak ada yang tahu bahwa bayi yang lahir itu adalah Tuhan, kan begitu. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa para gembala yang menjaga, ya, para penggembala yang menjaga ternaknya yang dilepas di malam hari, didatangi oleh malaikat, diberitahu bahwa di Bethlehem telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem itu. Padahal para penggembala kan nggak ada kepentingan. Kenapa malaikat memberitahu para penggembala, sedangkan penduduk Bethlehem tempat kelahiran Yesus tidak diberitahu bahwa akan lahir bayi Tuhan? Sehingga penduduk itu mempersilahkan Bunda Maria untuk
menginap di rumahnya, kan begitu. Kenapa malahan para penggembala? Jadi dipaksakan cerita itu di dalam kitab Injil. Nah, untuk menyesuaikan dengan ramalan yang ada di Perjanjian Lama. Lah, jadi mereka memaksakan cerita, membuat cerita yang ada di Injil itu. Jadi sebagai contoh yang tadi ya, seperti Musa, lah Musa dari Mesir. Yesus bagaimana sebelum mewartakan Injilnya itu pernah mengungsi di Mesir juga. Selanjutnya di situ disebutkan bahwa Allah meletakkan firman-Nya di mulutnya. Ini orang-orang Kristen menyatakan, dan memang Yesus itu sebagai firman yang hidup. Jadi firman yang dibawa oleh Yesus itu ya keluar dari mulut, berada pada mulutnya. Berdasarkan mereka begitu karena mereka punya keyakinan Yesus adalah firman, firman adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah firman, dan firman itu berada pada mulutnya. Sehingga seperti Bambang Nurseno, ya tokoh Kristen Ortodoks Syria, itu mengatakan kalau Al-Quran nuzul menjadi buku, kan begitu Mari Bambang Nurseno, kan begitu kan. Beda dengan Injil. Injil yaitu firman Allah nuzul menjadi daging manusia Yesus. Sehingga apa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah firman. Perlu disadari dan diketahui. Lah, memang kalau menurut Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 ya. Yang ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Yang ayat 14, firman menjadi manusia. Lah, sebenarnya itu kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan manusia, sebenarnya itu yang lebih tepat, dan firman telah menjadi daging. Maksudnya dagingnya manusia. Itu terjemahan dari bahasa Yunani shak, daging. Nah, kalau mereka mendasarkan pada Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 bahwa Yesus adalah wujud dari firman Tuhan, maka itu merupakan jebakan yang dibuat oleh Kristen sendiri untuk menjebak Kristen. Jebakan yang dibuat oleh Kristen sendiri untuk menjebak Kristen. Dan memang itu yang dibangga-banggakan oleh mereka. Yesus adalah firman yang hidup. Karena firman berarti Yesus adalah Tuhan. Nah, saat dialog Islam Kristen di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dari pembicara Islam saya dengan Ustadz Menachem Ali, dari Kristen itu Pendeta Dr. Pangeran Manurung. Iya, nama lengkapnya Pangeran Manurung ya. Ada tambahan lagi namanya itu? Hanya Pangeran Manurung ya. Ya, Dr. Pangeran Manurung MTH dan Gracia Pelo waktu itu ya, dari Kristen Ortodoks Syria. Nah, saat menjelaskan itu ya di hati saya, kamu marani gepuk kamu ini.
benar, akhirnya apa? Kalau memang Yesus itu adalah wujud dari firman Tuhan, berarti sejak Yesus lahir, ucapan-ucapannya adalah firman Tuhan. Dan itu pun sebelum lahir Bunda Maria, sebagaimana yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31, bahwa Bunda Maria akan melahirkan anak Tuhan yang bernama Yesus. Para penggembala setelah diberitahu oleh malaikat bahwa Kristus Tuhan lahir di kota Daud, pagi harinya mendatangi tempat kelahiran Yesus itu dan memberitahu kepada Bunda Maria dan orang-orang sekitarnya bahwa bayi itu adalah Tuhan. Berarti Bunda Maria paham, keluarganya juga paham bahwa anak itu adalah Tuhan. Berarti ucapan-ucapan Yesus adalah firman Tuhan, maka pasti ucapan Yesus, karena ucapan Tuhan kan, dicatat atau dihafal. Oleh karena itulah langsung saya katakan, kalau memang Yesus itu adalah firman, tunjukkan catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau bisa menunjukkan, potong kelingking jari saya, jari kelingking saya ini. Di YouTube kan ada tuh itu, ya kan? Potong jari kelingking saya. Tapi kalau tidak bisa, apa resikonya? Nah, suatu hari beberapa pendeta, sayangnya nggak ada rekaman. Saya tantang begitu juga dan saya katakan, kalau Anda tidak bisa menunjukkan ya, catatan ayat-ayat ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, tutup mulutmu untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah firman, sebab itu adalah kebohongan publik. Jadi itu hanya klaim mereka, omongan mereka, tapi nggak terbukti. Tidak terbukti itu dibuktikan sendiri oleh pihak Kristen. Jadi mereka mau memaksakan diri seperti itu supaya cocok dengan nubuat tentang datangnya Nabi yang dimaksud pada Ulangan pasal 18 ayat 18 itu. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Lah, kalau untuk Nabi Muhammad, antara ayat Ulangan itu, meskipun ini sudah bukan asli lagi, udah rombakan, tapi kan jejak-jejaknya masih kita itu. Nah, kalau di Al-Quran tadi disebutkan surat Al-A'raf ayat 157 itu adalah alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktubat indahum fit taurati wal injil. Nabi itu, Rasul itu adalah Nabi yang ummi. Karena ummi tidak bisa baca tulis, terus apa? Memakai tradisi lisan, bukan tradisi tulisan. Langsung dibacakan oleh malaikat Jibril, langsung dihafal oleh Nabi Muhammad, bukan tulisan dulu. Setelah Nabi Muhammad hafal, para sahabat diajari oleh Nabi Muhammad sampai hafal, kemudian ditulis. Apakah itu di kertas, waktu itu yang nggak ada kertas itu, di lembaran-lembaran pelepah kurma, juga di lembaran kulit binatang, atau di batu dan lain-lain. Tapi yang diandalkan adalah tradisi lisan, bukan tulisan. Makanya tidak usah heran kenapa catatan Al-Quran itu terserak-serak di mana-mana, disimpan oleh mereka, tidak menyatu, karena mereka mengandalkan tradisi tulisan. Lah kalau catatannya hilang, hilang banda nggak masalah.
ya kan? Tidak ada masalah meskipun hilang. Apa resikonya? Ya tidak ada. Oleh karena itu, ya, Al-Quran itu ya diriwayatkan secara mutawatir. Tidak hanya 1-2 sahabat, tapi banyak sahabat yang hafal. Nah, terus dicek juga dengan tulisan-tulisan itu. Tapi rata-rata sahabat hafal. Coba aja kita bisa men-tracing, melacak tentang asbabul wurud atau sebab musabab Nabi Muhammad SAW ya melakukan kunut nazilah selama 1 bulan. Karena para penghafal Al-Quran ya dibunuh oleh para musyrikin, ya, dibunuh. Jadi saat Nabi, di masa Nabi, para penghafal Al-Quran sudah banyak dan hampir seluruh sahabat itu hafal. Lah kalau kita baca sirah sahabat itu juga di riwayat-riwayat hadis, ya, di hadis-hadis itu ketika para sahabat melaksanakan qiyamul Ramadan, ya, tradisi mereka pada masa Rasulullah saat sholat tarawih, kita nyebutnya sekarang tarawih, ya. Nah, kalau di hadis nggak ada istilah tarawih, qiyamul Ramadan. Saat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, itu para sahabat itu rata-rata per 1 rakaat itu bacaannya minimal 200 ayat per 1 rakaat. Ya, kalau Rasulullah malah tambah panjang lagi. Hafal. Makanya kenapa saya sering menantang para pendeta. Ya, saya sering menantang para pendeta di Jakarta, di Surabaya. Ya. Saya katakan, saya mampu membaca Al-Quran di tengah kegelapan malam. Ya, di tengah kegelapan malam mampu saya baca Al-Quran. Meskipun itu 3 jam, 4 jam bisa. Nah sekarang bagaimana bapak-bapak pendeta? Saya minta membaca tidak usah banyak-banyak, separuh halaman saja dari kitab suci Anda, tapi tolong tidak melihat tulisannya. Apa jawaban mereka? Dengan wajah merah mereka mengatakan, mohon maaf, kami tidak dianjurkan untuk menghafal ayat-ayat kitab suci kami. Kami hanya dianjurkan untuk memahami. Beda dengan orang Islam, hafal tapi tidak paham. Ya saya balik, orang Islam ya, tidak paham ya tentang apa, tidak paham arti ayat-ayat Al-Quran, mereka hafal. Apalagi mereka paham artinya, maka umat Islam akan hafal kuadrat. Ya, lebih paham lagi. Mengapa? Memang ini tradisi sejak dulu di masa Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ditaruh di mulut Nabi itu. Ya, langsung dibacakan, ditirukan dari Rasulullah ini, bukan lewat tulisan tapi ditransmisi, ya, disebarkan ke sahabat-sahabat lewat apa? Tradisi lisan, langsung dihafal semua. Para sahabat kemudian menulis, tapi hafal dulu, langsung dibacakan.
Nah, oleh karena itu di masa Nabi, di masa para sahabat, kehilangan tulisan ayat-ayat Al-Quran tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Berbeda kalau manuskripnya Kristen, manuskripnya Yahudi, tulisannya hilang, ya bubar. Nah, ini. Nah, dari sinilah kita tahu bukti-buktinya. Mengapa? Ya. Di situ disebutkan, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan ternyata sampai sekarang anak-anak kecil, bahkan seperti anak yang berusia 5 tahun bernama Musa dari Lampung, 5 tahun bisa hafal 30 juz, ya, Al-Quran 30 juz hafal semua. Dan sekarang lebih marak lagi. Kalau di masa saya kecil itu nggak ada lembaga tahfidz Quran, itu nggak ada. Lah sekarang udah beludak di mana-mana, bahkan tiap desa ada. Nah, itu yang ada di Taurat. Saya tidak membahas di kitab-kitab yang lain seperti kitab Yesaya dan lain-lain, karena yang saya maksud adalah Taurat, nama Nabi Muhammad, identitas Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Lalu bagaimana dengan kitab Injil? Nah, adakah identitas nama Nabi Muhammad dalam kitab Injil yang sekarang dimiliki oleh Kristen, yang dianggap sah oleh Kristen? Kita perlu mengetahui bahwa yang diimani oleh umat Islam, Injil, firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun kitab Injil yang sekarang ini, yaitu Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukanlah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil yang sekarang itu adalah catatan ucapan Nabi Isa dan juga perbuatannya. Hanya saja menurut 76 pakar kitab suci Kristen, pakar perjanjian baru yang tergabung dalam lembaga penelitian kitab suci Kristen, nama lembaganya Jesus Seminar, ya, 76 pakar kitab suci Kristen ini meneliti ribuan manuskrip Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dibandingkan dengan Injil karangan Thomas, Injil yang dinyatakan apokrif oleh Kristen. Nah, setelah melakukan penelitian ribuan naskah-naskah kuno itu, hasil penelitian itu mereka seminarkan, hasil dari seminarnya dibukukan, nama bukunya The Five Gospel. Nah, pada halaman 5, 76 pakar kitab suci Kristen ini sepakat menyatakan 82% the word ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him. 82% ayat-ayat Injil yang itu disandarkan pada Yesus atau disuapkan pada mulut Yesus, atau yang katanya itu diucapkan dan diperbuat oleh Yesus, ternyata tidak pernah diucapkan dan diperbuat oleh Yesus. 82% ayat-ayat Injil ini ternyata itu bukan ucapan dan perbuatan Yesus. Nah,
Lalu bagaimana kita melacak tentang nubuat datangnya Nabi Muhammad? Ada enggak? Oke, saya tidak berbicara dulu yang ada di Injil karangan Yohanes dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwa pada akhir abad ke-5 Masehi, dicatat oleh Kristen sendiri bahwa Paus Gelasius, Paus Gelasius pertama yang menjadi paus pada tahun 492 sampai 496, karena wafat tahun 496 itu ditenggarai Paus Gelasius telah mengeluarkan dekrit. Di antara dekritnya itu adalah mendaftar kitab-kitab Injil yang dianggap tidak sah, yang dilarang dibaca oleh Kristen. Sehingga istilahnya dekrit itu adalah Decretium Gelasianus, Decretum Gelasianus. Artinya dekrit Paus Gelasius. Di antara dekritnya itu adalah menyatakan beberapa Injil sampai 47 naskah serupa Injil dinyatakan tidak sah dan dilarang dibaca oleh orang Kristen. Di antara Injil-Injil itu Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, Injil Fayum, Injil Maria, Injil Yudas. Banyak, ada sekitar 47 yang semacam Injil itu. Dan itu ada yang meragukan dekrit itu dikeluarkan oleh Paus Gelasius, karena ternyata ada naskah yang disebut dengan Decretum Gelasianus itu dinyatakan baru ditulis tahun 550 Masehi. 550 Masehi. Sedangkan Paus Gelasius itu wafat tahun 496 Masehi. Tapi yang menjadi pertanyaan dari para ilmuwan adalah dekrit yang mencantumkan Injil Barnabas yang ditenggarai, anggap aja ditenggarai, ditulis tahun 550 Masehi. Ternyata sampai sekarang itu mereka tidak tahu manuskrip yang ditulis pada abad pertama, kedua, ketiga Masehi. Mereka nggak tahu. Nah, tapi dekritnya kan muncul. Ada Injil Barnabas yang katanya tahun 550 Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad lahir tahun 571. Nah, saat itu di Ensiklopedia Britannica itu menyebutkan bahwa Injil Barnabas yang tercantum apokrif menurut Decretium
Gelasianus itu tidak tahu isinya seperti apa. Yang kemudian ya, sekitar abad ke-18 Masehi ditemukan manuskrip Injil Barnabas. Ya, manuskrip Injil Barnabas. Tetapi kemudian dari pihak Kristen itu menyatakan yang menulis Injil Barnabas itu adalah orang Islam, ditulis pada abad ke-13 Masehi. Menurut mereka begitu. Nah, ternyata kemudian sampai diterjemahkan ke bahasa Spanyol, ke bahasa Inggris, dan ternyata apa? Pada tahun 2004, ya 2004 berarti 20 tahun yang lalu, manuskrip Injil Barnabas ditemukan dan sekarang ada di museum ya negara Turki, dan itu menurut ya hasil penelitian ditulis pada abad ke-4 Masehi. Abad ke-4. Sehingga kemudian kalau sebelum tahun 2004 ada tuduhan bahwa Injil Barnabas ditulis oleh orang Islam, ternyata terbantahkan. Dan mengapa sih ya Injil karangan Barnabas ini dilarang beredar? Disebabkan di situ di antaranya adalah di beberapa halaman tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Padahal itu yang ada di Turki ditulis pada abad ke-4 Masehi. Itu pun salinan, bukan aslinya. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad lahir pada abad ke-6 Masehi, selisih 2 abad. Nah, kalau kemudian di dalam Injil yang disucikan oleh orang Kristen, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada Nabi Muhammad, wajar. Sebab menurut 76 pakar perjanjian baru terkemuka yang tergabung dalam lembaga penelitian Jesus Seminar, 82% ayat-ayat Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang katanya itu adalah ucapan dan perbuatan Yesus, ternyata bukan. Ya, bukan dari ucapan dan perbuatan Yesus. Ya jelas nggak ada. Nah, jadi ini argumen kita kalau mereka mempertanyakan mana ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 155 sampai ayat 157. Sementara itu dulu, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Monggo. Ada, kalau ada dipersilahkan. Iya. Mungkin ada ungkapan ya dari Allah menurunkan kitabnya Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ini kok banyak kata-kata bangsa Yahudinya, bangsa Israel ya. Apakah yang istilahnya saya yang diopeni Allah dari itu apa bangsa mereka aja? Sedangkan saat itu kan sebenarnya sudah banyak suku dan bangsa-bangsa. Apakah itu juga tidak ini sama Allah? Iya. Sebenarnya
Ini yang perlu kita kaji lebih luas. Jadi begini, bagaimanapun juga Allah memberikan bimbingan kepada manusia. Hanya saja dari bimbingan itu rata-rata manusia banyak melakukan durhaka. Nah, terkadang karena manusia itu punya keinginan, punya emosi, punya nafsu, terkadang mereka berani untuk membuang, merombak, merubah, ya, bahkan memelintir bimbingan dari Tuhan itu, yaitu firman-Nya, kitab suci-Nya. Nah, oleh karena itulah Allah kemudian memberikan sampel kepada kita dan ketepatan yang terkuat untuk mendokumentasi, ya, mendokumentasi bimbingan Allah. Itu diantaranya adalah Yahudi, diantaranya. Tetapi tidak hanya Yahudi, sampai kemudian ada anggapan, bahkan betul-betul diyakini bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang tertua, kan begitu? Itu adalah kesalahan besar pernyataan itu. Sebab apa? Ayo sekarang kita secara logika dan dilacak secara ilmiah. Ambil saja antara bahasa Arab, bahasa Aram, dan bahasa Ibrani. Ini kan serumpun. Nah, coba kita perhatikan di surat Yusuf, mulai awal sampai akhir. Tentang kisah Nabi Yusuf pindah ke Mesir dulu. Kemudian setelah Nabi Yusuf jadi pejabat, di wilayah Palestina terjadi paceklik. Kemudian keluarga Nabi Yakub pindah ke Mesir, emigrasi kan ke Mesir. Mereka menetap di situ sampai beranak pinak banyak. Nah, ceritanya kan itu, cerita keluarga Nabi Yakub. Sedangkan bagaimana dengan keluarga Nabi Ismail? Bahasanya kan asalnya sama, ya kan? Bahasanya Nabi Ibrahim, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ismail, bahasa yang dipakai oleh Nabi Ishak, sama. Nabi Ishak melahirkan Yakub, Yakub beserta keluarganya pindah ke Mesir dalam waktu yang sangat lama. Keluarganya Nabi Ismail dan keturunannya tidak pindah kemana-mana. Sehingga bahasa komunikasi, bahasa pergaulan yang dipakai oleh keturunan Nabi Ismail itu lebih murni, ya, lebih banyak mewarisi bahasa yang dipakai oleh kakek moyangnya. Sedangkan Nabi Yakub di Mesir ini otomatis ada asimilasi bahasa, otomatis. Ya, otomatis itu. Tetapi ada yang unik. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa, ya, khawatir ketahuan kalau dia sudah membunuh orang Mesir, kan begitu. Terus lari ke Madian, ketemu sama Syu'aib, ya kan? Syu'aib itu keturunan siapa? Ya, keturunan Nabi Ismail kalau kita lacak. Ya, ada. Nah, karena keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ismail tidak kemana-mana, Nabi Musa ikut di situ dalam waktu yang lama sehingga ya beristri anaknya Syu'aib, kan gitu. Syaratnya bisa menikahi anak Syu'aib harus
Berapa tahun? 10 tahun. Nah 10 tahun kan bergaul dengan bahasa apa? Apa kayak bahasa Ibrani? Enggak. Itu yang menjadi uniknya Nabi Musa. Oleh karena itu, bahasa yang dipakai oleh keturunan Nabi Ismail itu lebih murni, lebih banyak mewarisi bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Oleh karena itu, seandainya ya, Al-Quran yang mewarisi bahasa dari Nabi Ibrahim ini dibacakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, insya Allah mereka mengerti Al-Quran. Ya, mengerti. Dan perlu diingat, kenapa Nabi Musa minta kepada Allah supaya saudaranya yang bernama Harun itu menjadi pendamping dia sebagai juru bahasanya. Kenapa? Hah? Pelat. Penerjemah. Yang namanya juru bahasa itu pokoknya kan yang itu kan. Karena memang ada kelemahan bahasa pada Nabi Musa. Yang pertama, bukan kelemahan mengucapkan. Ya, memang itu bisa jadi itu, tapi tidak terlalu penting. Tapi kelemahan berbahasa. Karena apa? Nabi Musa sejak kecil ada di istana Fir'aun, betul nggak? Semuanya mengakui, Yahudi, Kristen, Islam mengakui itu. Ya kan? Tidak bergaul dengan orang-orang Israel, sehingga dia lebih fasih bahasa Mesir. Itu lebih fasih bahasa Mesir. Di samping itu, ya, yaitu tadi memang karena habis kena api, tapi karena lingkungannya. Remaja, waktunya kan lama toh, remaja, terus dia menyadari bahwa Bani Israel sebagai bangsanya dianiaya oleh Fir'aun. Dia membunuh terus lari. Lari kemana? Ke Madian. Ketemu Su'eb keturunan Ismail. Dan perlu diingat, Nabi Ismail berpisah dengan bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Waktu itu usia berapa? 16 tahun, sekitar 16 tahun kan? Berarti bahasanya Nabi Ibrahim paham kan dia? Paham. Terus ibunya itu orang mana? Mesir. Orang Mesir. Nah sekarang kemudian menjadi pertanyaan, manakah bahasanya yang lebih tua, bahasa Arab ataukah bahasa Ibrani? Pertanyaan yang besar. Nah dari situ pertanyaan tadi adalah, bagaimana dengan manusia-manusia lain di luar Bani Israel? Apakah mereka tidak dibimbing oleh Allah? Ya dibimbing, tapi hanya saja kemudian ya mereka tidak bisa menjaga. Ya, tidak bisa menjaga. Sedangkan orang Yahudi bisa jaga. Orang Islam apalagi bisa jaga, apalagi sekarang dalam dunia digital. Jadi maka yang firman Allah yang paling terjaga adalah Al-Quran ini. Yang lain tidak bisa sudah. Ya, itu jawabannya. Silakan kalau ada yang lain. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak tudingan-tudingan ya dari orang terkait dari adanya bahwa Islam itu khususnya Quran itu merupakan ciplakan dari adanya Bible. Begitu pula pihak Yahudi menganggap bahwa Al-Quran pun merupakan hasil ciplakan dari kitab Yahudi. Salah satu contoh, ketika ada sebuah narasi bagi mereka bahwa adanya bayi yang bernama Nabi Isa atau Yesus sendiri yang ternyata bisa berucap ketika masih dalam keadaan bayi, justru bagi Kristen khususnya itu merupakan sebuah ciplakan dari adanya seluruh umat Yesus. Nah, terkait dari contoh sederhana itu, bagaimana kita sebagai Muslim melakukan sebuah argumentasi bahwa apa yang terjadi selama ini tidak sama sekali kisahnya Nabi Isa yang posisinya bisa bicara ke waktu itu bukan masih dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bukti yang apa ya? Yang membantah tuduhan bahwa Al-Quran itu merupakan ciplakan. Saya pernah tulis tuduhan itu, dan itu saya kutip dari Ensiklopedia Britannica. Itu saya taruh di kata pengantar bukunya Kiai Haji Abdullah Wasi'an yang berjudul Menjawab Pendeta. Apa itu judulnya itu? Oh, yang biru mungkin. Bukan yang biru, yang merah. Jawaban untuk Pendeta, diterbitkan oleh Pustaka Dai. Ya, Jawaban untuk Pendeta, bukunya merah, ya tipis kok. Itu saya masukkan di pengantarnya. Itu jadi gini, ada dua tuduhan antagonistik, ya, dua tuduhan antagonistik. Yang pertama adalah tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu memang tidak bisa baca tulis. Karena tidak bisa baca tulis, dia mengandalkan tradisi lisan, kan gitu, hafalan. Karena mengandalkan tradisi lisan, maka terkadang dia lupa. Ya, dia lupa. Lah, karena lupa, maka terkadang muncul pengulangan bunyi ayat-ayat Al-Quran. Ya, pengulangan bunyi ayat Al-Quran. Kan banyak dong mirip-mirip itu. Yang kedua, karena tidak bisa membaca, maka dia mengandalkan tradisi lisan, dan cerita-cerita itu terkadang bias. Ya, cerita itu terkadang bias. Contohnya pada surat Maryam ayat 28 itu diceritakan orang-orang Yahudi memanggil Maryam, ya, Bunda Maria, dengan saudara Harun. Ya ukhta Harun, hai saudara Harun. Memang Nabi Harun dan Nabi Musa punya saudara bernama Maryam atau Miriam, tapi Maryam saudara Nabi Harun itu bukan Maryam ibunya Nabi Isa. Salah Al-Quran itu, katanya mereka begitu. Ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, wajar dia tidak mengetahui sistematika penulisan dengan baik. Maka kita lihat
halaman-halaman Al-Quran, membahas satu persoalan belum selesai, melompat ke persoalan yang lain yang tidak tuntas juga. Itu menurut mereka. Itu mereka mengatakan begitu, berarti Nabi Muhammad berdasarkan cerita-cerita, di antaranya cerita yang dari apa? Kitab Yahudi dan Kristen. Bukan baca tapi mendapatkan cerita sehingga mengalami kesalahan. Nah, yang kedua adalah Nabi Muhammad itu bisa membaca, hanya saja tidak lancar. Buktinya apa? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya kalau menulis bismillah tanpa alif bisminya, tapi Iqra bismi rabbik ada alifnya bismi itu. Dan menyuruh sahabatnya untuk tidak menulis kalimat bismillah di awal surat At-Taubah. Ya kan? Nah, berarti bisa baca tulis, kan gitu. Hanya saja tidak lancar. Nah, jadi dia juga membaca Alkitab. Apalagi katanya ketika mendapatkan wahyu, dia belajar kepada orang Kristen yang bernama Waraqah bin Naufal. Kan itu kan. Setelah belajar Alkitab, dia menulis ulang dengan gaya Nabi Muhammad sendiri. Menurut mereka begitu. Nah, oke, kalau tuduhan begitu. Nah, sekarang pada kitab Keluaran kan diceritakan tentara-tentara Fir'aun yang mengejar orang-orang Israel itu kan tenggelam, kemudian terdampar di pantai, kan begitu ceritanya kan, terdampar di pantai. Tapi coba, ada sesuatu, kalau memang Al-Quran itu menjiplak, bagaimana dengan kisah Allah ya menyatakan pada hari ini jasadmu, yaitu jasad Fir'aun, diselamatkan oleh Allah, kan begitu. Surat apa itu? Yunus ayat berapa? Saya tak cari nih. Ayat 92 ya. Ya. Surat Yunus ayat 92. Ya. Itu jasad Fir'aun. Itu kan ada sebuah, nah kisah ini juga sebuah hal yang menarik ya. Seharusnya jasad atau mayat kalau kena air kan cepat membusuk. Nah, sedangkan jasadnya Fir'aun tidak membusuk. Dan di Al-Quran disebutkan pada hari ini aku selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Diselamatkan jasadnya. Di Bible ada enggak? Tidak ada. Hanya Al-Quran. Dan ternyata di kemudian hari, pada akhir abad ke-20 Masehi, barulah jasad Fir'aun ditemukan dalam keadaan utuh. Berarti apa yang dikatakan oleh Al-Quran benar. Dan itu tidak ada cerita di dalam Bible, di kitab Keluaran tidak ada. Jasad Fir'aun diselamatkan tidak ada. Tapi kalau di Al-Quran ada. Lah kalau seandainya
Al-Quran itu merupakan jiplakan dari Bible, pasti ayat tentang Allah menyelamatkan jasadnya jasadnya Fir'aun pasti tidak ada karena jiplak. Ya. Tapi di sini dinyatakan diselamatkan dan terbukti ya, ditemukan di akhir abad 20 Masehi. Ya, luar biasa. Nah, sekarang ada lagi sistematika Al-Quran yang luar biasa, yang mustahil bisa ditiru oleh siapapun. Keunikan bahasa Al-Quran. Ya, saya mencontohkan di surat Al-Fatihah dan di bagian awal surat Al-Baqarah. Ya, saya contohkan. Ya, ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapakah Allah itu? Dijelaskan oleh kata berikutnya. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan pencipta, pengatur, penjaga, pengawas, pendidik, pemelihara alam semesta. Allah itu adalah, di situ disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, Allah itu adalah Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik, raja di hari pembalasan. Nah, oleh karena itu, karena Allah itu yang mengatur, yang memelihara, yang menguasai, yang maha kasih sayang, maka kita menyatakan iyyaka na'budu. Kita diajari oleh Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri. Sekaligus sebagai pernyataan bahwa Allah adalah tempat menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, Allah satu-satunya tempat memohon pertolongan. Nah, dilanjutkan lagi, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang paling utama kita minta tolong pada Allah adalah memohon petunjuk menuju jalan kebenaran hidup. Apa jalan kebenaran hidup atau siratal mustaqim? Siratal mustaqim atau jalan kebenaran hidup itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri anugerah nikmat. Siapakah orang yang telah Engkau beri anugerah nikmat? Adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang mendapatkan anugerah nikmat dari Allah bukan orang yang dimurkai, juga bukan orang yang sesat. Kalau di surat Al-Fatihah siratal mustaqim, maka di surat Al-Baqarah bagian awal siratal mustaqim itu adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalan kebenaran hidup itu ya Al-Quran itu, di mana Al-Quran itu yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, di situ dibuatkan sistematika. Orang yang bertakwa itu titik 2, 1. Ya. Pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. 2, wa yuqimunas sholata, menegakkan salat. 3, menunaikan zakat. Terus orang-orang yang beriman pada Al-Quran dan kitab sebelumnya.
Yang kelima, yakin pada hari akhir. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau kita model matematika, ya, bertakwa itu sama dengan 1, beriman pada yang gaib, 2, menegakkan sholat, 3, menunaikan zakat, 4, beriman pada Al-Quran dan kitab sebelumnya, 5, yakin pada hari akhir. Kita kasih garis bawah tanda plus hasilnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada pada petunjuk dari Tuhannya. Orang yang berada pada petunjuk dari Tuhannya adalah orang yang bertakwa. Orang yang berada pada petunjuk dari Tuhannya adalah orang-orang yang berada pada siratal mustaqim. Orang yang berada pada petunjuk dari Tuhannya adalah alladzina an'amta alaihim, orang yang meraih anugerah nikmat dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang berada pada petunjuk dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang meraih keberuntungan, kemenangan hidup. Orang yang meraih keberuntungan hidup adalah orang yang bertakwa. Ayo, siapa yang bisa niru? Itu dari sisi sistematika. Dari sisi jumlah huruf luar biasa. Nah, kalau ada slide proyektor itu saya nunjukkan. Ya. Contohnya seperti keseimbangan jumlah huruf pada surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu kan bisa dibaca dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Kalau dzalikal kitabul la raib jumlah hurufnya 13. Fihi hudal lil muttaqin jumlah hurufnya juga 13. Apalagi ayat-ayat yang lain, luar biasa. Nah, kalau kemudian ada kesamaan cerita antara Al-Quran dengan Bible, ya memang Allah sudah menjelaskan kepada kita Al-Quran itu sebagai musaddiq, muhaimin pada kitab-kitab sebelumnya. Musaddiq itu adalah kitab yang memurnikan, yang meluruskan, yang mengoreksi, yang membenarkan dari kesalahan-kesalahan, dari penyimpangan, dibenarkan. Contohnya, ya, kalau di dalam Bible itu diceritakan Daud melakukan selingkuh, kan gitu. Diluruskan oleh Al-Quran, Daud itu hamba Allah yang soleh. Nabi Sulaiman diceritakan di dalam Bible, Nabi Sulaiman cenderung pada sesembahan istri-istrinya, kan begitu. Jadi diceritakan Nabi Sulaiman itu tidak beriman, kan begitu, musyrik karena menyembah sesembahan istri-istrinya. Tapi Al-Quran memberikan penjelasan, terutama di surat An-Naml, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Dikoreksi. Lah, kalau ada kesamaan cerita, ya memang itulah yang benar. Tapi banyak yang tidak benar juga. Contohnya kalau disebutkan bahwa yang akan dikurbankan itu adalah Ishak. Lah, di Al-Quran itu dijelaskan bahwa anak yang pertama itulah yang disembelih, meskipun tidak disebut Ismail.
Tapi setelah kisah penyembelihan itu pada ayat 112 barulah disebut Ishak. Jelas logikanya. Ya, banyak lagi ya bukti-bukti itu nanti bisa kita baca di buku yang berjudul Islam Menjawab Kristen. Ya, sudah ada ini. Ya, judulnya contoh masalah Nabi Ibrahim itu judulnya Panorama Keluarga Nabi Ibrahim versi Al-Qur'an dan Alkitab. Ya, ada dan masih banyak lagi. Ya, itu tudingan-tudingan itu atau tuduhan itu kita jawab semua. Saya kira itu ya sudah jam 11. Mohon maaf saya pakai bahasa kalem karena saya tadi malam ya tidak tidur ya. Karena ada putranya Kiai Haji Turkan Badri Porong, ya Mas Gogong itu wafat. Ya wafat dan kuburnya itu bebatuan di Ngerong Gempol. Jadi kuburnya itu digali sejak sekitar jam 8. Itu baru selesai jam 1 malam. Hanya menggali dan itu nggak pakai pacul tapi drilling itu besar yang merek Makita itu. Itu kalau nggak pakai itu bisa baru siang ini selesai. Batunya banyak soalnya. Iya. Ya karena memang daerah pegunungan. Ya. Sementara itu terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.